kemarin kasus masalah Banjarmasin. Saya pas tiba di sana, saya bilang sama panitia, Ustadz gimana ceramah? Ceramah. Kenapa nggak ceramah? Tidak ada sesuatu yang kita sembunyi. Saya bukan orang PKI yang perlu ditakuti, ya? Atau saya mengajak orang untuk kafir. Kita mengajak kalau Allah, kalau Rasul. Ceramah saya semua hampir 600 judul ada di YouTube, bisa ditonton sama semua orang, bisa dinilai. Semua rujukan kita, kajian kitab Minhajul Muslim, kajian Riyadhus Shalihin, kajian tentang Nawaqidul Iman, buku-bukunya ada semua. Referensinya jelas. Dan saya sangat terbuka, kalau ada sesuatu yang salah, nasihati silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khair, kau nasihatin, gitu kan. Tapi rupanya tidak tahu surat itu dari mana, tidak ada kop suratnya, tiba-tiba main mengancam. Ini semua hal yang sama sekali jauh dari adab kaum muslimin. Ya. Di Indonesia, teman-teman yang tanda tangan di situ mengatasnamakan, gitu kan, mengatasnamakan lembaga-lembaga mereka. Masa kalau Natal jaga gereja? Hah? Masa pemimpin non-muslim didukung? Masa pabrik sendal yang tulis lafzul jalalah mau ditutup kemudian mereka bela? Syiah buat acara dibela, ya. Ahmadiyah dan seterusnya aliran sesat banyak. Ahli sunnah wal jamaah ditahan. Dan apa haknya secara hukum pemerintahan, apa haknya gitu? Tidak ada hak syar'i. Kalau yang tahan mungkin aparat pemerintah resmi, militer pemerintah mungkin. Ini enggak sama sekali. Dari mana ini? Gitu kan? Tapi saya lihat subhanallah pada saat itu sudah terlalu banyak ya. Itu kemarin masa yang datang untuk hadir taklim saja kalau dihitung-hitung bisa 10.000 kali lebih. Ya. Ada yang sudah nginap berapa hari dari Palangkaraya, dari mana-mana segala macam. Kemudian juga ada yang sudah nginap sampai 2 hari di situ. Akhirnya di tempat yang saya nginap, jazakallah khair Pak Haji yang undang itu, ngumpul semua ikhwah. Masjid tahu tidak datang, saya ditahu di sini datang semua. Akhirnya terpaksa saya buatin taklim di rumah. Tapi apa jawaban saya teman-teman sekalian? Saya bilang ikhwani. Dan itu betul juga ada akhwat. Kita harus tahu satu hal. Tidak ada dalam agama itu tidak ada cobaan. Ada cobaan. Dalam dakwah ada cobaan, dalam membangun ada cobaan, ada cobaan. Kita anggap ini ada saudara-saudara kita muslim yang tidak ngerti apa-apa tentang keadaan, belum kenal saya, belum tahu, main langsung vonis, apalagi ditulis Khalid Basalamah pemecah umat ini. Apa yang pemecah umat? Apa yang saya pecahin? Hah? Kalau saya disuruh pecahin telurnya mungkin iya saya pecahin telurnya supaya makan gitu. Nah, apa yang dipecahin gitu? Ya. Jadi akhirnya ditulislah hal-hal yang tidak benar. Saya bilang jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ingat, saya minta antum dengan tenang, ribuan orang pulang, jangan buat keributan, jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Sudah selesai, nggak masalah. Saya pun akan balik ke Jakarta, gitu kan? Jangan jadikan sebagai sebuah masalah. Ini cobaan. Nabi SAW bahkan dilempari batu di kota Taif. Gitu. Sabar beliau berdakwah, sudahlah. Ya, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Jangan balas keterburukan akhlak kecuali dengan kebijaksanaan. Harus begitu, kedewasaan. Udah selesai. Alhamdulillah saya dari kecil sudah terbiasa memimpin lembaga, artinya sudah biasa dari kecil, dari SD dipilih jadi pemimpin ketua kelas, jadi begini sampai saya ngajar di kampus di Makassar jadi wakil rektor, kemudian saya jadi ketua yayasan berapa kali, udah biasa mimpin dan saya udah biasa hadapin banyak karakter jemaah di pengajian dan seterusnya. Gak perlu kita balas dengan emosi, saya gak perlu bilang itu serang sekalian, ribut. Alhamdulillah. Dan saya tetap berdoa kepada Allah mudah-mudahan teman-teman diberikan hidayah. Siapa tahu malah dengan dengar ceramah insya Allah malah lebih baik gitu kan. Tapi ini tidak boleh terjadi. Apalagi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nggak boleh sama sekali terjadi. Saya juga warga negara Indonesia sampai salah satu pengacara sana bilang, Ustadz ini kalau antum yang sedang diserang, antum warga negara Indonesia. Bisa menyampaikan apa saja sebagaimana pemabuk bisa ngomong apa saja di jalanan. Nggak ada urusannya. Kalau materinya silakan disimak. Kalau ada masalah baru disampaikan. Itu pun ada jalur hukumnya. Jalur hukum bisa disampaikan. Baru kemudian ini kalau tiba-tiba mau mengancam saja surat, dilempar begitu saja tanpa ada kejelasan. Sekarang malah dibumbu-bumbuin tuh, karena dianggap tidak berhasil dibumbuin tuh. Oh sampai gubernur nolak, sampai segala macam hal. Ini tidak benar semuanya. Saya ketemu dengan salah satu saudara kita, pimpinan Angkatan Darat sana yang datang ke pengajian. Kebetulan 16 tahun beliau di Makassar. Kemudian beliau datang pengajian saya sering tapi akbar di Makassar. Beliau bilang, loh saya kumpul sama gubernur malam hari itu. Tidak ada perkataan masalah dilarang ceramah antum. Ini cuma dibuat-buat, dibesar-besarin. Katanya di mik-mik masjid disampaikan. Mana mik masjid ini? Ini terlalu dibesar-besarin. Allahu a'lam. Saya juga hadir di masjid. Sempat di Masjid Muhammad Hasanuddin memang disampaikan. Kalau ceramah Ustaz Khalid ini tidak diminta disampaikan gitu kan. Tapi waktu saya tanya orang-orang, betul nggak gubernur bilang? Enggak benar. Itu dari pendapatnya dia pribadi menyampaikan gitu kan. Dan ternyata bersama dengan teman-teman ini kan gitu. Tapi nggak masalah lah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala
akan memenangkan agamanya, kan? Yang jelas tidak ada sembunyi. Alhamdulillah sampai jadwal ceramah saya di Jakarta ada alamatnya. Ada kontak personnya, nggak ada yang saya sembunyikan. Ceramah semua diupload di YouTube. Antum rekam nih bebas, nggak ada yang larang. Ada yang salah, akhi nasihatin saudara muslim, ya. Tapi mencegal ceramah, sementara gereja yang jelas Nasrani dibendung, dilindungi. Gimana akal sehatnya nih? Kan begitu. Tapi ini semua adalah emosi belaka yang tidak ada hasilnya sama sekali. Dan ini berbahaya teman-teman sekalian. Terlepas daripada saya, saudara muslim yang disakiti atau dihina atau sampai apa, ini berbahaya pada hari kiamat. Bagaimana kalau ketemu hari kiamat nih? Hah? Rebut-rebutan pahala. Saya sih terima transfer, gitu kan? Lah iya. Kalau antum gimana? Tidak ngerti, tidak kenal, kan gitu masalah. Kecuali sempat minta maaf, silakan. Dan ingat dalam Islam, kalau kita memaafkan saudara muslim kita yang sedang berbuat salah, kita dapat pahala. Tapi dia belum lepas dari hukuman sampai dia minta maaf. Garis bawah itu ya. Makanya dalam Islam kalau ada yang ghibah, ada yang fitnah kita maafin, itu sudah pahala buat kita. Itu perintah agama. Tapi selama dia tidak minta maaf, dia tidak lepas dari hukuman. Karena hukum syar'i memerintahkan dia minta maaf dulu. Kita memaafkan ibadah bagi kita. Wal afina 'anil nas, kata Allah. Orang yang suka memaafkan orang lain, seperti itulah. Allahu a'lam. Jadi ya, jangan memperbanyak musuh pada hari kiamat, teman-teman sekalian. Sibukkan diri dengan hal yang positif. Ingat selalu itu. Kita akan meninggal dunia dan ada tanggung jawab hari kiamat. Allahu a'lam. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة